Nah, kemudian dalam memahami ilmu ini juga ada dua fungsi ya daripada ilmu ini. Pertama, fungsi daripada ilmu ini adalah untuk atau sebagai dasar daripada keimanan ya, sebagai landasan. Jadi keimanan tanpa didasari ilmu, maka keimanan ini akan cenderung menggunakan prasangka atau praduga. Jadi keimanan yang sesuai selera pada akhirnya bukan keimanan yang memang menurut Allah, tapi keimanan yang sesuai sukanya kita aja gitu ya, sesuai selera kita aja. Kalau kita mood, kalau kita suka kita jalan, kalau kita nggak suka padahal Allah memerintahkan, karena tidak adanya ilmu maka cenderung kita akan bermalas-malasan dan meninggalkan gitu, dan tidak akan mengerjakannya gitu ya. Karena dalam ayat Allah ini banyak sekali perintah-perintah yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, sangat berbenturan sekali dengan hati kita ya, yang cenderung hati kita ini selalu condong kepada duniawi gitu ya. Nah, maka keimanan yang kuat, keimanan yang hebat, keimanan yang bagus itu adalah keimanan yang dilandasi dengan ilmu, yaitu dilandasi dengan pemahaman Al-Quran gitu ya. Kemudian yang kedua, fungsi daripada ilmu ini adalah sebagai landasan amal. Sebuah amal bisa diterima di hadapan Allah menjadi amal soleh atau amal ibadah itu ketika amal-amal kita ini jelas dasarnya, ada dasarnya dari Quran, ada contohnya daripada Nabi kita, kemudian kita lakukan berdasarkan pemahaman yang sudah kita pahami dari Quran dan Sunnah Nabi tadi, maka itulah yang akan terangkat menjadi sebuah amal soleh ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa ada dasar ilmunya, tanpa ada perintah dari Qurannya, tanpa ada contoh dari Nabinya, kemudian kita mengada-ada ya, melakukan sesuatu hal yang tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah, maka itu kata Nabi malah termasuk kepada bid'ah, dan bid'ah ini arahnya kepada kesesatan, dan kesesatan ini pada akhirnya bukan surga lagi tapi neraka jahanam gitu ya. Maka ilmu ini sangat penting ya bagi kita ya. Jadi ayo semuanya sahabat muslim, sahabat mukmin dimanapun berada, mari kita mulai semangat dalam memahami ilmu ini ya. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah berkecil hati, meskipun mungkin kita dahulu pernah melakukan hal yang melanggar syariat atau melakukan kemaksiatan, dosa-dosa yang begitu banyak. Nggak apa-apa, itu kan dulu. Yang terpenting detik ini ke depan, ayo kita belajar baik ya, kita berislah ya, kita mulai menggunakan waktu kita ini sebaik mungkin supaya nanti di akhirat kita bisa selamat ya. Nah, kemudian selain daripada ilmu ini ada fungsinya, kemudian juga keutamaan daripada ilmu ini banyak ya. Salah satunya bisa ditinggikan derajat kita ini di hadapan Allah ya. Jadi orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Kalau analoginya dalam Al-Quran itu banyak disebutkan perbedaan antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu itu seperti orang yang buta dengan orang yang melihat ya. Orang yang melihat itu diibaratkan orang yang berilmu, sedangkan orang yang buta itu adalah orang yang tidak berilmu. Banyak perumpamaan dalam ayat itu menganalogikan orang yang berilmu dan yang tidak berilmu itu seperti hitam putih gitu ya, gelap terang ya. Yang terang adalah orang berilmu, yang gelap adalah orang yang tidak berilmu gitu ya. Terus kemudian juga buta sama melihat, kemudian tuli sama mendengar. Nah, orang yang berilmu itu diibaratkan orang yang bisa mendengar ya, pendengarannya jelas. Kemudian orang yang tidak berilmu itu adalah orang yang tuli gitu ya kalau dalam Quran itu. Nah, kemudian yang terakhir ini motivasi ya, penyemangat bagi orang-orang yang hari ini semangat dalam memahami ilmu. Ada dua hadis Nabi yang menjadi motivasi bagi kita ya sebagai orang yang semangat dalam menuntut ilmu, di mana pertama hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya.
Hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa orang yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali pulang. Jadi orang yang menuntut ilmu itu ada dalam lindungan Allah, dijamin oleh Allah dari mulai dia berangkat dari rumahnya sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Ya, bahkan diposisikan, disejajarkan dengan orang-orang yang sedang berjuang, berjihad di jalan Allah. Kenapa disejajarkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah? Karena di situ dalam menuntut ilmu sendiri juga mengandung unsur pengorbanan, ya, dimana waktu kita harus korbankan, yang mungkin biasanya waktu kita ini dipakai untuk misalkan bermain, atau misalkan untuk menonton televisi, atau misalkan bersama dengan keluarga. Di waktu di saat kita untuk menuntut ilmu, maka kita harus korbankan waktu itu, ya. Kita mengorbankan waktu untuk menuntut ilmu, kita ngorbanin tenaga, ngorbanin pikiran, ya, pikiran kita fokuskan, ya. Kemudian juga bahkan di situ ada unsur pengorbanan amwal atau harta, di mana ketika kita berangkat ke majelis ilmu, apalagi jaraknya jauh dari rumah, nah itu kan tentunya mengeluarkan biaya, ya. Kita pakai motor, misalkan motor kan juga harus pakai bensin. Nah, bensinnya kita beli. Nah, ini insya Allah gitu, pengorbanan dalam menuntut ilmu itu juga tidak akan sia-sia, ya. Bahkan oleh Allah pahalanya disejajarkan seperti halnya orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Kemudian hadis yang kedua sebagai motivasi bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu adalah hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, ya, untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Maka siapapun orangnya yang hari ini semangat dalam thalabul ilmi, semangat dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin jalan untuk menuju surga itu akan dipermudah, gitu, ya. Jalan menuju surganya akan dipermudah, tidak akan dipersulit. Nah, maka sahabatku semua dimanapun kalian berada, ayo kita betul-betul semangat dalam memahami ilmu ini, ya, terutama ilmu agama, ya, ilmu tentang dinul Islam. Selain ilmu ini memang hukumnya wajib, dan juga ilmu ini mempunyai keutamaan-keutamaan yang banyak, ya. Juga di sini motivasi terbesarnya adalah supaya kita bisa diselamatkan, dipermudahkan jalan menuju surga, sehingga nanti kita tidak akan kesusahan, ya, ketika menempuh syiratal mustaqim di akhirat sana, ya. Nah, itu tentunya harapan kita bersama, ya. Tidak ada satu orang pun yang ingin masuk kepada neraka, yang ingin jalan masuk surganya itu dipersulit. Saya yakin tidak akan pernah ada. Nah, mungkin sahabat iman dimanapun berada, penyampaian terkait bab ilmu sampai di sini dulu sementara, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir ini bisa betul-betul menjadi ilmu dan hikmah, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi semua yang mendengarkan video ini, ya. Dan sekali lagi dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Itu jelas daripada kebodohan saya pribadi, kelemahan diri saya pribadi. Adapun benarnya itu mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.